kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang alat dan mesin pertanian. Perkenalkan, nama saya Alvin Rofifa dengan NIM belakang 1011. Saya Indira Zulfarahmawati dengan NIM 1063. Saya Raga Pangestilai dengan NIM 1050. Perkenalkan, nama saya Fernanda Barsaputra dengan NIM 1105. Perkembangan awal mekanisasi dimulai pada abad ke-18 dengan munculnya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, di mana mesin-mesin mekanis menggantikan pekerjaan manual. Salah satu inovasi penting dalam mekanisasi adalah mesin uap. Mesin uap yang pertama kali dikembangkan oleh James Watt pada tahun 1769 memungkinkan energi uap digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin dan proses produksi. Mesin uap ini banyak digunakan dalam industri tekstil, pertambangan, dan juga transportasi. Selain itu, perkembangan mekanisasi juga melibatkan pengembangan mesin-mesin lain, seperti mesin penggiling, mesin tenun, dan juga mesin cetak. Penggunaan mesin-mesin ini secara signifikan meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang, dan memungkinkan produksi massal. Dampak dari perkembangan awal mekanisasi sangat besar. Produksi massal yang lebih efisien mengubah cara manusia memproduksi barang dan meningkatkan produktivitas. Namun, perkembangan ini juga mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan, seperti contohnya urbanisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Barsaputra dengan NIM 231710201105 dari Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya dan alat-alat mesin pertanian. Penggunaan alat dan mesin pertanian diperkirakan sejak zaman Belanda dari tahun ke tahun semakin berkembang. Terhadap dua kelompok terdapat pembangunan atau perkembangan mekanisasi pertanian, yaitu ada dua kelompok. Kelompok satu adalah kelompok tidak setuju. Lahan dan modal di negara perkembangan sangat terbatas, sedangkan buruh tani banyak dan murah. Kelompok setuju. Mekanisasi merupakan saran untuk mencapai tujuan dari perkembangan pertanian. Pada perkembangan awal, penerapan teknologi mekanisasi pertanian di Indonesia mengalami hambatan dalam hal teknis, ekonomis, dan sosial. Daya dan alat-alat mesin pertanian. Agriculture engineering, penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya kerja manusia dalam bidang pertanian. Agriculture mechanization, kegiatan penggunaan alat dan mesin pertanian yang digerakkan baik dengan tenaga hewan, tenaga motor maupun tenaga mekanis lainnya. Alat-alat untuk pertanian itu ada di PPT, silahkan lihat sendiri. Terima kasih. Dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, mekanisasi pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada peningkatan produktivitas, yaitu mekanisasi pertanian memungkinkan petani untuk menggantikan pekerjaan manual dengan mesin, seperti traktor, mesin pemotong padi, dan mesin tanam. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan petani untuk mengolah lahan lebih luas dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, mekanisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, ada pengurangan biaya produksi. Penggunaan mesin dan teknologi dalam mekanisasi pertanian dapat mengurangi biaya produksi. Misalnya, dengan menggunakan traktor untuk mengolah lahan, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja manual yang mahal. Selain itu, mesin juga dapat membantu dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman, mengurangi penggunaan pestisida, dan biaya pemeliharaan tanaman. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas hasil pertanian. Mekanisasi pertanian memungkinkan petani untuk menggunakan teknologi modern dalam proses produksi, seperti sistem irigasi yang efisien, alat pengolahan pasca panen, dan mesin sortir dan pemilah. Hal
ini dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, menjaga keutuhan dan kebersihan produk, dan meningkatkan daya tahan pasca panen. Kemudian yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan petani. Dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, mekanisasi pertanian dapat membantu petani meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, penggunaan mesin dan teknologi juga dapat mengurangi beban kerja fisik yang berat, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani. Sistem produksi pertanian adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menghasilkan hasil pertanian, termasuk tanaman dan ternak, dengan efisien dan berkelanjutan. Sistem ini melibatkan berbagai elemen seperti teknologi, manajemen sumber daya, pemilihan varietas tanaman atau jenis ternak, penggunaan input seperti pupuk dan pestisida, serta praktik-praktik pertanian tertentu. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik umum dari sistem produksi pertanian. Yang pertama adalah pemilihan varietas atau jenis ternak, yaitu pemilihan varietas tanaman atau jenis ternak yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua ada manajemen tanah, yaitu penerapan praktik-praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan untuk menjaga kesehatan tanah dan produktivitasnya. Kemudian yang ketiga ada input pertanian, yaitu penggunaan pupuk, pestisida, dan input lainnya dengan efisien dan berkelanjutan untuk memaksimalkan hasil tanaman atau ternak. Kemudian yang keempat ada irigasi dan pengelolaan air, yaitu penerapan sistem irigasi yang efisien dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima adalah teknologi pertanian, yaitu pemanfaatan teknologi modern seperti sensor, alat-alat otomatis, dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Yang keenam ada manajemen risiko, yaitu pengelolaan risiko yang terkait dengan cuaca, penyakit tanaman, dan faktor lain yang dapat memengaruhi hasil pertanian. Kemudian yang ketujuh ada keberlanjutan lingkungan, yaitu fokus pada praktik-praktik pertanian yang tidak merusak lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. Yang kedelapan ada pemasaran dan distribusi, yaitu pengelolaan rantai pasokan, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian dengan efisien. Sistem produksi pertanian yang baik biasanya mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan interaksi antara elemen-elemen tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas tinggi, meningkatkan produktivitas, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa istilah yang umum digunakan untuk alat mesin pertanian antara lain. 1. Mesin panen. Alat yang digunakan untuk memanen tanaman seperti padi, jagung, atau kedelai. Yang kedua yaitu mesin penyemprot. Alat yang digunakan untuk menyemprotkan pestisida atau herbisida di lahan pertanian. Yang ketiga yaitu mesin pengering. Alat yang digunakan untuk mengeringkan hasil panen pertanian seperti padi atau jagung. Yang keempat yaitu traktor, kendaraan beroda 4 atau lebih yang digunakan untuk menarik alat pertanian atau melakukan tugas-tugas pertanian lainnya. Yang kelima yaitu mesin pengolahan daging. Alat yang digunakan untuk mengolah daging seperti mesin penggiling daging atau mesin penggiris daging. Yang keenam yaitu mesin penggiling, alat yang digunakan untuk menggiling biji-bijian seperti padi atau jagung menjadi tepung. Yang ketujuh yaitu pemotong rumput, alat yang digunakan untuk memotong rumput di lahan pertanian atau kebun. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, pupuk spreader, alat yang digunakan untuk menyebarkan pupuk di lahan pertanian. Semua alat mesin pertanian ini sangat penting dalam membantu petani dalam melakukan tugas-tugas pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Peranan alat dan mesin dalam usaha pertanian sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pertanian. Berikut adalah beberapa peran utama alat dan mesin dalam usaha pertanian. Yang pertama, alat penanam.
Mesin penanam seperti traktor dan planter memungkinkan petani untuk menanam benih dengan cepat dan akurat. Ini mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menanam tanaman. Yang kedua, alat pemupukan. Mesin pemupuk memungkinkan petani untuk menyebarkan pupuk secara merata di lahan pertanian. Penggunaan mesin ini meningkatkan efisiensi pemupukan dan memastikan suplai nutrisi yang tepat untuk tanaman. Yang ketiga, alat pengairan. Mesin irigasi seperti sprinkler dan pompa air membantu petani dalam mendistribusikan air secara efisien yang kekurangan air atau untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Yang keempat, alat pemanen. Mesin pemanen seperti mesin panen padi atau kombain memungkinkan petani untuk memanen tanaman secara cepat dan efisien. Ini mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan mempercepat proses panen. Yang kelima, alat pengolahan tanah. Traktor dan mesin pengolah tanah seperti bajak tanam